Selamat datang di kelas pengantar bisnis. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda semua di sini hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial, di mana akan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama lingkungan etika bisnis kontemporer. Kedua, membentuk perilaku beretika. Ketiga, bertanggung jawab untuk memuaskan masyarakat. Keempat, tantangan etika bisnis pada masa yang akan datang. 1. Lingkungan etika bisnis kontemporer. Pentingnya etika dalam menjalankan bisnis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Apakah itu etika bisnis? Mengapa etika bisnis penting bagi suatu bisnis? Etika bisnis. Standar perilaku dan nilai-nilai moral mengenai benar dan salahnya perbuatan dalam aktivitas bisnis lingkungan kerja. Perusahaan menyadari bahwa untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan masyarakat membutuhkan perilaku etis yang tinggi. Sebagian besar pemilik bisnis telah membangun perusahaan tanpa mengorbankan etika. Contohnya, yaitu Howard Schultz dari Starbucks. Perusahaan ini diakui sebagai perusahaan paling etis oleh Ethisphere Institute. Starbucks sekali menyediakan biaya kuliah untuk karyawan yang memenuhi syarat dan ingin mendapatkan gelar sarjana. Selain itu, The Starbucks Cafe, Coffee and Farmer Equity, mencakup 4 kunci, yaitu bidang kualitas, akuntabilitas dan transparansi ekonomi, sosial tanggung jawab, dan kepemimpinan lingkungan. Prinsip etika bisnis. 1. Otonomi, yaitu menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. 2. Kejujuran, yaitu menyiratkan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen kontrak dan perjanjian yang telah disepakati. 3. Keadilan, yaitu memperlakukan semua pihak secara adil dengan tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek. 4. Saling untung, yaitu dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan. 5. Prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Bisnis harus mempertimbangkan berbagai isu sosial ketika mengambil keputusan. Tanggung jawab sosial mengacu pada kewajiban suatu bisnis untuk memberikan keuntungan yang signifikan, kepuasan konsumen, dan kesejahteraan masyarakat dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Mengapa etika bisnis penting? Kelola manajemen lebih efektif. Meningkatkan kepercayaan masyarakat. Meningkatkan reputasi citra perusahaan. Keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Mendapatkan dukungan masyarakat ketika terjadi hal yang tidak terduga pada perusahaan. Lingkungan etika bisnis kontemporer. Di antara banyak faktor yang membentuk etika individu adalah pengalaman pribadi, lingkungan pertemanan, dan budaya organisasi. Etika individu juga dipengaruhi oleh nilai yang ada dalam keluarga, budaya, dan agama. Selain itu, budaya organisasi di mana tempat seseorang bekerja dapat menjadi salah satu yang membentuk etika individu dalam bisnis. Biasanya dibentuk petugas kepatuhan etika, Ethics Compliance Officer. Petugas kepatuhan etika bertugas mencegah perbuatan salah dan memastikan bahwa standar etika terpenuhi. 3 komponen pendekatan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Terlibat dalam filantropi korporasi pada umumnya. 2. Mengantisipasi dan mengelola risiko. 3. Mengidentifikasi peluang untuk menciptakan nilai dengan melakukan hal yang benar. Tahapan perkembangan moral dan etika individu. Menurut psikolog Lawrence Kohlberg, penalaran moral dan dasar untuk berperilaku etis memiliki 3 tahap perkembangan. Ketiga tahap itu adalah prakonvensional, konvensional, dan tahapan pasca konvensional. Pertama, tahap prakonvensional. Individu mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri dalam mengambil keputusan. Mereka mematuhi aturan eksternal hanya karena mereka takut akan hukuman atau berharap menerima imbalan jika mereka mematuhinya. Kedua, tahap konvensional.
Individu menyadari dan bertindak dalam menanggapi tugas mereka kepada orang lain, termasuk kewajiban mereka terhadap anggota keluarga, rekan kerja, dan organisasi. Ketiga, tahap pasca konvensional. Tahap ini mewakili tingkat tertinggi dari perilaku etis dan moral. Individu mampu bergerak melampaui kepentingan dan tugas mereka sendiri. Individu telah mengembangkan prinsip-prinsip etika pribadi untuk menentukan apa yang benar dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai situasi. Bagaimana membentuk perilaku beretika? Business ethics is rules, standards, codes, or principles which provide guidelines for morally right behavior and truthfulness in specific situations. Lewis, 1985. Semua karyawan mengambil keputusan dengan dasar-dasar yang dipengaruhi oleh standar perilaku di mana mereka bekerja. Penyimpangan yang terjadi pada suatu perusahaan berasal dari nilai-nilai budaya perusahaan yang salah. Pada umumnya, pengembangan etika bisnis perusahaan dibagi menjadi 4 level, tingkatan, antara lain. Kesadaran etis, ethical awareness. Pendidikan etika, ethical education. Tindakan etis, ethical action. Kepemimpinan etis, ethical leadership. Keempat level tersebut membentuk suatu iklim yang saling relevan satu sama lain. Iklim etis merupakan sekumpulan cara, norma, atau panduan bagi suatu individu dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk membantu suatu individu memutuskan hal yang benar atau etis dan hal yang buruk atau tidak etis dan saling berhubungan erat dalam 4 tingkatannya. Sehingga, penyimpangan etis di organisasi dapat terjadi apabila salah satu dari tingkatan pengembangan etika bisnis tersebut tidak dijalankan atau dijalankan namun tidak dengan baik. Maka dari itu, setiap organisasi harus menjalankan semua dari 4 tingkatan tersebut agar iklim etis dari sebuah perusahaan tetap terjaga dan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kesadaran etika, ethical awareness. Kesadaran etika merupakan kemampuan seseorang untuk menyadari dan mengevaluasi serta mempertimbangkan nilai-nilai suatu etika yang ada dalam diri sendiri dan perusahaan. Kesadaran ini sebagai dasar atau landasan yang nantinya akan membentuk iklim etis bersama tingkatan lainnya. Kesadaran etika merupakan tingkatan yang pertama karena kesadaran etis merupakan hal yang berasal dari internal suatu individu. Suatu individu dapat mencapai tingkatan-tingkatan selanjutnya dalam iklim etis ketika kesadaran etika sudah tercapai. B. Pendidikan etika. Pendidikan etika merupakan proses untuk mendapatkan ilmu tentang baik buruknya sesuatu, khususnya dalam bisnis di sebuah organisasi atau perusahaan. Pendidikan etika merupakan tahap lanjutan dari kesadaran etis di mana pendidikan etika mengajarkan para individu agar bisa berlaku sesuai dengan norma dan pedoman yang ada dalam sebuah perusahaan. Adanya pendidikan etika ini bertujuan agar para pebisnis memiliki moral dan tanggung jawab yang baik dalam dunia kerja. Apabila pendidikan etika ini dihilangkan, maka tindakan yang etis, ethical action, dalam suatu bisnis tidak dapat terwujud. C. Tindakan etika, ethical action. Pendidikan etika yang diwujudkan melalui pelatihan kode etik dan etika membantu karyawan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan penalarannya dalam mencari solusi dari suatu masalah etika. Perusahaan tetap membutuhkan suatu jembatan atau pendekatan untuk mengubah suatu keputusan dari sebuah permasalahan etik menjadi suatu tindakan yang etis. D. Kepemimpinan etis, ethical leadership. Kepemimpinan etis sebagai demonstrasi perilaku yang tepat secara normatif melalui pemodelan peran dan hubungan interpersonal dan mempromosikan tindakan tersebut kepada pengikut melalui komunikasi 2 arah, penguatan dan pengambilan keputusan. Brown et al., 2005. Kepemimpinan etis merupakan kepemimpinan yang bermoral seperti jujur, adil, menjaga integritas, dan lain-lain. Suatu pemimpin tidak hanya berbicara tentang tindakan etis namun juga harus mengimplementasikan sendiri. Kepemimpinan etis merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan yang mana apabila pemimpin suatu perusahaan bermoral, maka karyawan akan mencontoh pemimpin tersebut. Pemimpin dan karyawan harus bisa melaksanakan komunikasi 2 arah untuk saling bertukar opini dalam perusahaan.
Maka dari itu, kepemimpinan yang etis dibutuhkan dalam perusahaan untuk menangani masalah etika dalam perusahaan dan mendorong karyawan melakukan tindakan yang etis. Berperilaku tanggung jawab untuk memuaskan lingkungan. Tanggung jawab sosial menjadi masalah kedua dalam bisnis. Tanggung jawab sosial merupakan sesuatu yang harus dilakukan seorang manajemen atas kewajibannya dalam memberikan evaluasi pelayanan dengan mempertimbangkan keuntungan, kepuasan konsumen, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bambang Wahyutomo, 2003, tanggung jawab sosial pelaku usaha adalah komitmen dan kemampuan dunia usaha untuk melaksanakan hak dan kewajiban sosial terhadap lingkungan sosialnya sebagai kerangka menciptakan masyarakat peduli, caring society, dan kemitraan. Definisi-definisi di atas menggambarkan bahwa tanggung jawab sosial merupakan sesuatu yang vital bagi sebuah bisnis yang berkaitan erat dengan keberlangsungan sebuah bisnis dalam jangka panjang. Tanggung jawab sosial merupakan suatu hal yang tidak terbentuk dari tekanan, namun tanggung jawab sosial ini terbentuk dari iklim etis, kehendak, dan komitmen yang tidak dapat dipaksakan. Triple bottom line yaitu people, planet, dan profit. People dan planet merupakan kinerja sosial dan kinerja lingkungan. Profit merupakan kinerja keuangan. Ada dua pandangan yang berbeda dalam menyikapi tanggung jawab sosial. Socioeconomic model mempercayai bahwa bisnis adalah bagian dari perannya dan keberadaannya merupakan utang dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tempat sebuah bisnis beroperasi karena bisnis tidak lepas dari sumber daya sebuah masyarakat. Pandangan lain, economic model, yaitu model yang dipakai oleh ekonom dari US, Milton Friedman meyakini bahwa satu-satunya peran sebuah bisnis adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, serta masyarakat lebih diuntungkan ketika bisnis memproduksi produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. A. Tanggung jawab kepada masyarakat umum. Tanggung jawab kepada masyarakat umum adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan mengenai masalah kesehatan, melestarikan lingkungan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan filantropi perusahaan. Masalah kesehatan masyarakat. Masalah kesehatan masyarakat merupakan masalah yang paling utama di seluruh dunia. Sumber utama masalah kesehatan di seluruh dunia adalah tembakau dan alkohol. Produk-produk yang dihasilkan dari bahan-bahan ini dapat menyebabkan penyakit jantung, stroke, dan kanker, serta berbahaya bagi perokok pasif. Tidak hanya itu, rokok juga menyebabkan obesitas di semua kalangan. Hal ini membuat beberapa kota melarang adanya rokok di tempat umum. Chavez Health juga membuat sebuah keputusan yaitu berhenti menjual rokok dan produk terkait. Keputusan ini merugikan perusahaan lebih dari $2 miliar. Ancaman kesehatan lain masih banyak terjadi di negara berkembang seperti penyakit menular dan kronis, tuberkulosis, pneumonia, dan lain-lain. Melestarikan lingkungan. Energi, limbah, sumber daya yang digunakan bisnis dapat mengancam keseimbangan lingkungan tempat bisnis beroperasi. Pada masa kini, banyak bisnis yang mulai mengubah sumber daya yang digunakan untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. Nike, perusahaan sepatu terkemuka di dunia, ikut serta dalam pelestarian lingkungan dengan fokus mengurangi sampah. Nike menggunakan kembali bahan daur ulang seperti karet, busa, serat kulit, dan campuran tekstil ke dalam 71% produk alas kaki dan pakaian. Sebuah perusahaan dapat menggunakan 3 cara yaitu reduce, kurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kekayaan suatu negara berasal dari kualitas sumber daya manusia yang ada pada negara tersebut. Adanya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, terampil, dan kreatif dapat berinovasi, mengembangkan teknologi baru, meningkatkan produktivitas hingga akhirnya suatu negara dapat bersaing di pasar global. Amerika Serikat mulai menerapkan persyaratan pekerjaan dengan minimal lulusan perguruan tinggi. Hal ini membuat adanya ketimpangan upah antara lulusan perguruan tinggi dan lulusan sekolah menengah. Gaji untuk lulusan perguruan tinggi rata-rata $1.170 per minggu, dan lulusan menengah mendapatkan gaji rata-rata $71432 per minggu.
Amazon memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi dengan memberikan beasiswa. Biaya seperti biaya kuliah, buku, dan biaya lainnya 95% akan dibiayai oleh Amazon. Program ini sangat bermanfaat bagi para lulusan sekolah menengah yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Filantropi perusahaan. Arti sederhana filantropi adalah cinta sesama manusia atau biasa kita sebut tindakan kedermawanan. Bentuk filantropi sebuah perusahaan salah satunya dengan berkontribusi dalam bentuk uang, sumbangan peralatan dan produk, dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. Karena organisasi nirlaba ini nantinya akan menyumbangkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Organisasi nirlaba yaitu organisasi yang diharapkan dapat menghasilkan barang dan jasa tanpa mengejar keuntungan. Tujuan dari filantropi perusahaan antara lain untuk memberikan manfaat berupa profit sumber daya manusia yang unggul kepada perusahaan, moral karyawan yang lebih tinggi, citra perusahaan lebih baik, dan hubungan yang lebih erat dengan pelanggan. B. Tanggung jawab kepada pelanggan. Sebuah perusahaan atau pelaku bisnis seharusnya bertindak sesuai etika kepada pelanggan dengan berlaku adil dan tidak membahayakan konsumen. Munculnya konsumerisme didasarkan pada keyakinan bahwa konsumen memiliki hak-hak tertentu. Konsumerisme adalah tuntutan publik agar bisnis mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan pelanggannya dalam membuat keputusan dan telah diterima secara luas. Secara garis besar, hak konsumen dibagi menjadi 4 yaitu hak atas keamanan, hak untuk diberitahu, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Hak atas keamanan. Sebuah bisnis harus memiliki kepastian hukum dan moral dalam pembuatan produk secara aman. Konsumen juga harus yakin bahwa produk yang dibelinya aman. Umumnya, perusahaan akan mengadakan pengujian yang ketat bagi produk yang akan didistribusikan. Namun, bisa saja pengujian mengalami kesalahan. Maka dari itu, perusahaan harus bersiap dengan segala kemungkinan yang terjadi seperti menyebabkan cedera. Apabila suatu produk sudah terbukti tidak aman, maka perusahaan harus sigap dan cepat memperbaiki masalah atau menarik semua produk dari pasaran. Tanggung jawab perusahaan atas hak keamanan mengenai keamanan produk dan memastikan bahwa produk tidak berbahaya. Hak untuk diberitahu. Konsumen harus memiliki akses yang cukup tentang produk yang akan dibeli. Perusahaan tidak boleh memberikan iklan yang palsu dan perusahaan harus tetap memperhatikan informasi yang diberikan kepada konsumen. Semua komunikasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli mulai dari perkenalan hingga keefektivitasan produk harus diinformasikan dengan jelas dan akurat. Sebaiknya perusahaan mencantumkan nomor layanan sehingga konsumen dapat memperoleh jawaban dengan mudah atas keraguannya. Hak untuk memilih. Konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Perusahaan memegang tanggung jawab sosial atas keputusan konsumen, maka perusahaan harus menghormati segala keputusan konsumen bahkan jika keuntungan perusahaan sendiri berkurang. Perusahaan dilarang membuat praktek bisnis monopoli yang berpotensi memunculkan pengendalian dan penipuan harga. Hak untuk didengar. The Consumer Financial Protection Bureau, CFPB, memiliki tugas untuk memastikan suara konsumen yang protes didengar dalam hal masalah hipotek. CFPB merupakan lembaga pemerintah yang didirikan pada tahun 2011 yang memastikan bahwa bank dan pemberi kredit lainnya memperlakukan konsumen dengan adil. Kritik dan saran konsumen harus diterima baik oleh sebuah perusahaan dan dijadikan motivasi yang membangun perusahaan itu sendiri. C. Tanggung jawab kepada karyawan. Sebuah perusahaan akan mampu bersaing secara global jika mempunyai karyawan yang memiliki pengetahuan serta terampil. Namun perusahaan juga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap karyawannya seperti keselamatan kerja, masalah kualitas hidup, upah yang adil, memastikan kesempatan yang sama dalam pekerjaan, menghindari diskriminasi usia, dan mencegah pelecehan seksual dan seksisme. A. Keselamatan tempat kerja. Dahulu, banyak pemilik bisnis yang tidak memperhatikan keamanan para pekerja mereka. Perusahaan-perusahaan hanya menganggap para pekerja sebagai alat untuk menjalankan bisnis mereka.
Contohnya kebakaran di Triangle Shirtwaist Factory di New York City pada tahun 1911 telah menewaskan 146 orang, sebagian besar adalah gadis-gadis muda. Hilangnya banyak nyawa disebabkan kondisi kerja yang tidak memadai termasuk kepadatan penduduk, pintu keluar yang diblokir, dan kurangnya tangga darurat. Tragedi-tragedi yang terjadi membuat perusahaan sadar akan tanggung jawab mereka terhadap keselamatan para pekerja. B. Masalah kualitas hidup. Banyak karyawan menemukan diri mereka terjepit antara bekerja berjam-jam dan menangani masalah penitipan anak, merawat orang tua lanjut usia, dan memecahkan krisis keluarga lainnya. Saat wanita mengejar karir profesional mereka, teknologi mengaburkan pekerjaan dan kehidupan rumah, ada lebih sedikit jam untuk dihabiskan bersama keluarga. Untuk membantu keseimbangan kehidupan kerja, beberapa perusahaan menawarkan jadwal kerja yang fleksibel sehingga orang tua dapat memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, atau orang tua yang menua, serta pekerjaan mereka. C. Memastikan kesempatan yang sama dalam pekerjaan. Pebisnis menghadapi banyak tantangan mengelola tenaga kerja yang semakin beragam saat ini. Bisnis juga perlu menemukan cara untuk merekrut dan mengelola pekerja yang lebih tua dan pekerja dengan gaya hidup yang berbeda-beda secara bertanggung jawab. Komisi Kesempatan Kerja Setara, EOC, diciptakan untuk meningkatkan pekerjaan kesempatan bagi perempuan dan minoritas dan untuk membantu mengakhiri diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, kecacatan, jenis kelamin, atau asal negara dalam praktik ketenagakerjaan apapun seperti perekrutan, pemecatan, promosi, transfer, atau praktik pengupahan. EOC juga bisa membantu pengusaha membuat program untuk meningkatkan kesempatan kerja. D. Diskriminasi usia. Diskriminasi usia dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, ADA, tahun 1967 melindungi individu yang berusia 40 tahun atau lebih, melarang diskriminasi berdasarkan usia dan penolakan tunjangan untuk karyawan yang lebih tua. Putusan dalam gugatan di bawah HDA, Mahkamah Agung memutuskan bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas diskriminasi usia terhadap pekerja yang lebih tua bahkan jika mereka tidak bermaksud menyakiti. Pada saat yang sama, pengadilan mengizinkan majikan untuk menggunakan faktor-faktor masuk akal seperti pemotongan biaya untuk mempertahankan praktik bisnis yang mungkin memiliki dampak yang lebih parah pada pekerja yang lebih tua daripada pekerja yang lebih muda. E. Pelecehan seksual dan seksisme. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pekerja diperlakukan secara adil dan aman dari pelecehan seksual. Ada dua jenis pelecehan seksual. Tipe pertama terjadi ketika seorang karyawan ditekan untuk mematuhi kemajuan yang tidak diinginkan dan permintaan untuk bantuan seksual sebagai imbalan atas keamanan kerja, promosi, dan kenaikan gaji. Jenis kedua hasil dari lingkungan kerja yang tidak bersahabat di mana seorang karyawan merasa diganggu atau direndahkan karena godaan yang tidak diinginkan, komentar cabul, atau lelucon cabul. 5. Tanggung jawab kepada investor dan komunitas keuangan. Meskipun tujuan mendasar dari bisnis apapun adalah menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya, investor komunitas keuangan menuntut dan pantas agar bisnis berperilaku etis dan sah. Di tingkat federal, Securities and Exchange Commission, SEC, menyelidiki kecurigaan perilaku tidak etis atau ilegal dari perusahaan publik. Regulasi FD, Fair Disclosure, adalah SEC aturan yang mengharuskan perusahaan publik untuk mengumumkan informasi utama kepada publik, daripada mengungkapkan informasi terlebih dahulu kepada investor utama terpilih. Tantangan etika bisnis pada masa yang akan datang. Sebuah organisasi yang ingin sukses dalam jangka panjang memiliki inti, etika bisnis yang kuat, standar perilaku dan nilai moral yang mengatur tindakan dan keputusan di lingkungan kerja. Bisnis juga harus memperhitungkan berbagai masalah sosial, termasuk bagaimana keputusan akan mempengaruhi lingkungan, karyawan, dan pelanggan. Isu-isu ini merupakan inti dari tanggung jawab sosial, yang tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui filosofi, kebijakan, nilai-nilai, dan tindakan.
Tantangan etika bisnis pada masa yang akan datang dalam perilaku keorganisasian dapat mencakup berbagai hal yang kompleks dan berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis dan sosial. Beberapa tantangan etika bisnis yang mungkin muncul di masa depan dalam konteks perilaku keorganisasian adalah: pertama adalah dampak teknologi. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, dan analisis data dapat menghadirkan tantangan etika terkait privasi, penggunaan data yang adil, dan potensi penggantian pekerja manusia oleh mesin. Kedua, keberlanjutan dan lingkungan. Bisnis di masa depan mungkin lebih dihadapkan pada tekanan untuk menjalankan operasi yang berkelanjutan secara lingkungan. Tantangan etika akan muncul dalam pengelolaan limbah, emisi, dan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Ketiga, keragaman dan inklusi. Dalam dunia yang semakin terhubung, organisasi di masa depan harus memastikan keberagaman dan inklusi dalam segala aspek bisnis mereka. Tantangan etika mungkin muncul terkait diskriminasi, kesetaraan upah, dan kesempatan yang setara. Keempat, transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat yang semakin cerdas akan menuntut lebih banyak transparansi dari organisasi. Tantangan etika dapat timbul dalam mengelola informasi dengan jujur, menjaga akuntabilitas, dan menghindari manipulasi informasi. Kelima, kehidupan kerja dan keseimbangan. Perubahan dalam cara kerja seperti bekerja jarak jauh dan tuntutan keseimbangan kerja kehidupan akan memerlukan perhatian etika terhadap hak-hak pekerja, pengukuran produktivitas yang adil, dan kesejahteraan karyawan. Untuk menghadapi tantangan-tantangan etika bisnis di masa yang akan datang, organisasi perlu mengembangkan panduan etika yang kuat, mempromosikan budaya perusahaan yang berfokus pada integritas, dan terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan sosial. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian kalian dalam kelas pengantar bisnis kali ini. Selamat melanjutkan perjalanan Anda dalam belajar membangun dan melatih kemampuan kita untuk melihat, menganalisis, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan bisnis yang benar tentang berbagai aktivitas dan objek bisnis.